Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumu'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, bisa dipastikan semua orang berharap untuk mendapatkan kehidupan yang ideal, kehidupan yang serba dengan fasilitas, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi-sisi yang lain. Tetapi ketika kita sedang mempersiapkan itu semua di dalam menjalani kehidupan dunia ini, ada satu hal yang harus kita waspadai, yang boleh jadi disebut dengan blind spot, yaitu satu titik yang kita tidak dapat melihat itu, tetapi kita harus waspada terhadapnya. Maka betapa banyak orang yang terlihat bergelimpangan kemewahan dunia, akan tetapi kemudian ternyata semua itu sia-sia, bahkan nanti di hadapan Allah tidak ada artinya sama sekali. Maka itulah yang harus kita waspadai. Setiap kita bangun tidur, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Apakah setelah bangun tidur kita akan, setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah, salat subuh, lalu apakah kita akan melanjutkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ataukah kita memilih yang lain untuk membuka gadget kita atau yang lain-lain? Maka pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Kewaspadaan terhadap blind spot ini, jika kita lihat, pernah diisyaratkan oleh Khalifah yang kedua, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau pernah ditanya, wahai Umar ibn Khattab, bagaimana yang dimaksud atau praktek dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau memberikan salah satu gambaran. Beliau berjalan dengan hati-hati, lalu beliau menjelaskan takwa adalah termasuk berjalan hati-hati, karena di bawah yang kita jalan ini ada hal-hal atau ranjau yang bisa membahayakan diri kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa memang tujuan akhir kita adalah akhirat.
Tetapi memang kehidupan akhirat itu harus melalui kehidupan dunia, yang mana dunia ini sangat menentukan kehidupan kelak kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang terjemah maknanya adalah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Tetapi janganlah kalian lupakan bagian kalian di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepada kalian. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, yaitu Tafsirul Qur'anil Azim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau memberikan penjelasan, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, ay ista'mil ma wahabakallahu min hadzal malil jazil wan ni'matit ta'ilah fi ta'ati rabbika wat taqarrubi ilaihi bi anwa'il qurbat allati yahsulu laka biha thawab fid darul akhirah. Yang artinya adalah, pergunakanlah dengan baik, pergunakanlah dengan maksimal mungkin apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, baik itu berupa harta, baik itu berupa aneka nikmat yang tanpa batas, yang nikmat itu kita tidak dapat menghitungnya, dan itu kita digunakan di dalam ketaatan kepada Allah dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan, yang mana hal tersebut dapat menghasilkan kita akan memperoleh rahmat Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan itu menjadi bekal kita di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang menarik dari ayat 77 ini, ayat ini berada di antara kisah tentang Qarun, yang mana Qarun adalah salah seorang dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Dia adalah orang yang diuji dengan kekayaan yang luar biasa, yang kemudian dia melupakan Allah, dan ayat ini berada di antara penjelasan atau kisah mengenai Qarun tersebut. Di dalam ayat 77 surah Al-Qasas ini, Allah mengingatkan kepada kita dengan mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya negeri akhirat, yang itu harus menjadi visi kita. Lalu kemudian untuk mencapai visi itu, kita tetap melewati yang namanya dunia, sehingga dunia ini harus bisa mengantarkan kita untuk menuju kesuksesan akhirat kita. Maka dari itu, ketika seseorang hanya mengajar kesuksesan dunia tetapi lupa kesuksesan akhirat, maka sesungguhnya ia hanya memperoleh kesuksesan yang semu, karena sesungguhnya kesuksesan dunia haruslah mengantarkan kepada kesuksesan akhirat kelak. Lalu kemudian Allah juga mengingatkan dalam ayat ini bahwa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan lalu dilanjutkan dengan wala tabghil fasada fil ard. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Ini merupakan pesan pada kita, minimal jika kita tidak dapat berbuat baik, maka jangan pernah berbuat buruk atau berbuat kerusakan atau bahkan merusak orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di dalam meniti kehidupan di dunia ini yang penuh dengan ranjau-ranjau yang membahayakan kita, mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita betul-betul selamat dalam meniti kehidupan dunia ini, dan kita menggapai kesuksesan yang sukses itu akan berimbas pada sukses di akhirat kelak. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.